Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba rumah buat sadar, tiba-tiba Bu Nur Ifdal rumah buat sadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita jumpa lagi dengan Bapak dalam materi pendidikan agama Islam. Dalam judulnya adalah sama seperti kemarin, bersih itu sehat. Kemudian materi hari ini yang akan Bapak bahas adalah aku senang berwudu. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Bapak mengharapkan kepada salah seorang anak Bapak untuk membacakan doa. Dah, silakan membacakan doa Pak Abdul Malik. Ke WA saya. Ini salin mana? Iya, salin langsung. Mana Bapak? Salin. Ayo kawan-kawan kita berdoa dulu. Salin yang mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, mungkin doa tadi sudah dibaca oleh Abdul Malik. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kemudian seperti kemarin kita sudah melihat mungkin tujuan pembelajaran kita pada hari ini tujuan sama seperti kemarin anak sekalian. Coba Bapak baca, kita lihat di sini menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Anak-anak sekalian, kemudian kita lihat selanjutnya materinya. Kemudian materi hari ini tentang berwudu, anak-anak sekalian. Hari ini tentang berwudu. Kemudian sebelum Bapak melanjutkan materi ini, Bapak terlebih dahulu membagikan kelompok supaya nanti di saat kita selesaikan materi ini, anak-anak sekalian tidak ribut lagi untuk mengerjakan tugas. Kemudian Bapak bagi kelompok, dua kelompok. Yang pertama kelompok A dan B ya. Kemudian kelompok A yang ketuanya Pak Ismail, kemudian kelompok B Abdul Malik. Anak-anak sekalian, mari kita lihat materi pembelajaran kita pada hari ini. Dengar baik-baik. Anak-anak sekalian, mungkin kita sudah pernah melakukan wudu. Coba caranya, arti kita lihat di sini. Di sini yang pertama orang Islam, ya, orang Islam. Nah, coba kita lihat di sini. Tadi rukun wudu, sekarang niat rukun wudu ya. Coba kita lihat di sini niat wudu yang pertama, kemudian membasuh muka, itu rukun wudunya. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat mengusap kepala. Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam mengerjakan gerakan secara berturut-turut. Di sini coba kita lihat. Abdul Malik, coba kita lihat umpamanya tidak kita niat umpamanya kita mengambil wudu, itu boleh enggak kira-kira? Boleh Pak. Tidak boleh Pak. Karena yang melakukan wudu dengan ibadah yang lain, dengan mandi biasa ataupun membasuh tangan biasa itu terletak pada niat Pak. Dan ya wudu itu adalah ibadah. Suatu ibadah itu harus didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat, Pak. Ya, 100. Kemudian nih Malik satu lagi. Seandainya kan kita mengambil wudu, kita cuci kepala dulu, baru cuci muka. Aduh, bagaimana kira-kira? Sah nggak? Pak, karena itu didapati. Ya. Berarti sudah paham ya, sudah paham mengenai rukun wudu. Kemudian kita lanjutkan dengan ini sunnah berwudu ya, kita lihat. Kemudian selain rukun wudu
berwudu, kemudian sunnah berwudu. Sini yang pertama kita harus membaca basmalah pada saat permulaan berwudu. Kemudian baru kita baca niatnya. Kemudian yang kedua menggosok gigi. Kemudian yang ketiga mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian yang keempat berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Kemudian yang kelima mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Kemudian yang selanjutnya mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang selanjutnya membaca doa selesai berwudu. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan rukun wudhu dan sunnah wudhu. Kemudian kalau di sini umpamanya di sini tidak kita berkumur-kumur waktu mengambil wudu. Sah tak wudunya kira-kira? Gimana Ismail? Kemudian buang air kecil. Kemudian buang air besar. Kemudian menyentuh kubu dan dubur dengan telapak tangan. Kemudian tidur. Kemudian hilang akal karena mabuk atau gila. Di sini kira-kira Bapak ingin tanya sama Ismail lagi ini. Nah, Ismail Ya, Pak. baik. Kemudian bagaimana kira-kira kalau mama tidur nih, kenapa bisa hilang wudunya? Kalau tidur, Pak, kalau tidurnya tetap, tidur tetap bagaimana? ya, Pak. Tapi kan berat. Itu tidak hilang. Ya. Oh, tidak hilang wudunya. Berarti yang hilang wudunya seandainya kita tidur umpamanya tidak pada tempat semula ya, sudah bergerak. Berarti itu baru hilang wudu ya anak-anak sekalian. Jadi kita harus membedakan kalau umpamanya kita tidur tidak bergerak pada tempat semula waktu kita terbangun, itu wudunya Sudah siapa? Nah, anak-anak sekalian. Kemudian sudah kerja kelompoknya. Kelompok Ismail, coba terangkan bagaimana tampil ke depan Ismail dulu. Kita lihat tugasnya, bagaimana hasilnya. Yang pertama tugasnya. Syarat wudunya, coba. Apa? Syarat berwudu ya. Oh, syarat berwudu harus Islam, Pak. Islam, memayit, Apalagi nak? kemudian mengetahui waktu, Pak. Ya. Kemudian menghilangkan hadas dan najis, Pak. Yang selanjutnya. Kemudian mengetahui waktu, Pak. Yang udah beri aplaus dulu ya kelompok 2, kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian kita persilakan untuk presensinya kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 Abdul Malik coba. Kalau Pak Palu lagi. Nah, Abdul Malik coba kelompok 2. Nah, sekarang mungkin kita sudah selesai dalam materi ini. Mungkin di antara anak sekalian ada yang ingin bertanya anak sekalian? Gimana anak sekalian? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gambar ini dalam waktu mengerjakan kelompok anak sekalian. Selanjutnya anak sekalian kita melihat ada tugas kelompok LKPD-nya. Kemudian LKPD ini Bapak bagi masing-masing. Di sini kita lihat pada kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini yang Bapak tuntutkan dalam mengerjakan kelompok ini syarat berwudu. Ya, anak-anak sekalian, kemudian didiskusikan bagaimana syarat berwudu. Kemudian lihat di buku halaman ya,
di buku halaman 39 buka, kemudian musyawarah sama kawan-kawan, kemudian ditulis dalam kertas, nanti kita tampil ke depan. Bapak beri waktu 3 menit anak-anak sekalian karena mudah.